Pemirsa, berbagai peristiwa terjadi di Kalimantan Selatan sepanjang tahun 2024. Tim redaksi TVRI Kalimantan Selatan berhasil mencatat sejumlah peristiwa tersebut yang kami hadirkan dalam lembaran program Kalimantan Selatan hari ini yang tayang setiap hari. Catatan peristiwa yang berhasil kami potret sepanjang tahun 2024 akan kami hadirkan dalam program Kaleidoskop untuk menutup tahun 2024. Halaman pertama dalam rangkuman peristiwa 2024 kami awali dengan catatan pemilu legislatif dan Pilpres 14 Februari. Segala dinamika politik mewarnai kontestasi pemilu legislatif dan Pilpres 2024, tak terkecuali di Kalimantan Selatan. Hingar-bingar kompetisi antar partai, antar caleg dan antar pasangan calon presiden dan wakil presiden sangat terasa. Atribut dan alat peraga kampanye media luar ruang, ditambah hiruk-pikuk perdebatan di media sosial dalam nuansa dan suasana kampanye, menambah noise catatan demokrasi dalam memilih wakil rakyat mulai dari DPR RI, DPD RI, provinsi hingga kabupaten dan kota. Masih dalam lembaran yang sama, kerisauan soal politik uang seolah sulit untuk bisa dihilangkan. Politik uang seolah menjadi daftar persoalan tetap yang kembali dan tetap berulang dalam setiap perhelatan kontestasi politik 5 tahunan. Komisioner KPU Kota Banjarbaru Divisi Teknis Dahtiar melakukan monitoring pelaksanaan perhitungan suara atau rekapitulasi hasil pemilu serentak tahun 2024 di tingkat Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru. Kegiatan dimulai dari kemarin melakukan rekapitulasi berjenjang di tingkat kecamatan. Menurut Komisioner KPU Kota Banjarbaru Divisi Teknis Dahtiar, estimasi waktu perhitungan suara Pilpres dan Pileg tahun 2024 dimulai sejak tanggal 17 hingga 23 Februari 2024, dimulai sejak pukul 09.00 WITA hingga 21.00 WITA. Untuk jumlah TPS yang dihitung berdasarkan jumlah DPT yang ada sebanyak 898 buah. Ketua Bawaslu Kecamatan Banjarbaru Selatan, Saifuddin Juhri mengatakan, dari pelaksanaan pemungutan suara pemilu serentak 14 Februari 2024 di wilayah Kecamatan Banjarbaru Selatan berjalan tertib dan lancar. Menurut Saifuddin, tidak ada pelanggaran yang berarti hingga tahapan perhitungan suara atau tahap rekapitulasi di tingkat kecamatan. Proses perhitungan suara secara serentak di 5 kecamatan sewilayah Kota Banjarbaru dengan total TPS berjumlah 898 buah. Sedangkan TPS terbanyak ditemukan di Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, berjumlah 105 buah dengan total pemilih sebanyak 23.549 pemilih. KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada Sabtu 17 Februari sudah mulai melakukan rekapitulasi hasil perhitungan suara di kecamatan. Komisioner KPU Hulu Sungai Tengah, Murjani, saat dikonfirmasi via WhatsApp, mengatakan pada Sabtu 17 Februari pleno dilakukan di 8 kecamatan, yaitu Kecamatan Labuan Amas Selatan, Haruyan, Batu Benawa, Batang Alai Timur, Batang Alai Utara, Batang Alai Selatan, dan Kecamatan Barabai. Sedangkan 3 kecamatan lainnya yakni Kecamatan Hantakan, Labuan Amas Utara, dan Kecamatan Pandawan akan dilaksanakan pada Minggu 18 Februari besok. Ketua PPK Kecamatan Pandawan Muhammad Fitri mengatakan, semula pihaknya juga menjadwalkan pleno pada hari Sabtu, namun karena ada hal yang perlu dipersiapkan, maka rapat pleno perhitungan suara 21 desa di Kecamatan Pandawan bergeser ke hari Minggu 18 Februari besok dan dimulai pada pukul 14.00 WITA hingga 20.00 WITA. Adapun tempat pleno dilaksanakan di Aula Puskesmas Pandawan.
Dalam meningkatkan daya tarik masyarakat, TPS 06 Syamsuddin Nur ciptakan nuansa yang berbeda. TPS 06 dikemas dengan nuansa konsep Metallica. Berdasarkan pantauan, para petugas KPPS tidak mengenakan pakaian seragam pada umumnya, melainkan memakai busana metal. Salah seorang anggota KPPS, Yuli Anwar, mengatakan hal ini bertujuan untuk menarik perhatian pemilih pemula agar bisa menyalurkan hak suaranya ke pemungutan suara. Yuli berharap dengan adanya TPS yang didesain kreatif ini bisa menjadi contoh bagi TPS lainnya dalam pemilu maupun pilkada di beberapa tahun mendatang, agar masyarakat bisa lebih antusias dalam menyuarakan haknya untuk memilih calon pemimpin masa depan. Pada lebaran peristiwa yang lain di Kalimantan Selatan, kita diingatkan dengan masih maraknya peredaran gelap narkotika di Banua ini. Pengungkapan kasus narkoba yang berhasil dilakukan aparat kepolisian termasuk BNN di Kalimantan Selatan menguatkan betapa peredaran barang haram tersebut masih sangat mencemaskan. Melihat banyaknya barang haram yang berhasil disita dan dimusnahkan, maka harusnya menjadi perhatian serius semua pihak untuk bersama melawan dan mencegah peredaran narkoba di Kalimantan Selatan. Atas nama menyelamatkan warga di Banua ini agar tidak terpapar barang haram tersebut. Peredaran narkoba diduga jaringan lintas provinsi kembali digagalkan jajaran Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Selatan. Pengungkapan ini bermula dari informasi masyarakat yang langsung ditindaklanjuti petugas dengan melacak keberadaan pelaku. Hasilnya polisi berhasil meringkus 2 orang tersangka masing-masing berinisial T dan MA. Keduanya diamankan di lokasi berbeda. T diciduk petugas saat melintas di Jalan Brigjen Hasan Basri, Banjarmasin. Saat penangkapan, T kedapatan membawa 3 kotak kardus dan 2 karung yang diikat di belakang motor, berisikan ekstasi dan sabu. Sementara MA ditangkap di Jalan Ahmad Yani kilometer 17,5 Liang Anggang, Kota Banjarbaru. Dari kedua tangan pelaku, polisi mengamankan total barang bukti 5,2 kg sabu, 54.758 butir pil ekstasi, 4 kg serbuk ekstasi, serta serpihan ekstasi seberat 879 gram. Direktur Reserse Narkoba Polda Kalimantan Selatan, Kombes Pol Kelana Jaya mengungkapkan, apabila barang bukti ini diuangkan, diperkirakan nilainya mencapai 54 miliar rupiah. Dari hasil pemeriksaan, barang haram ini diketahui dipasok kedua tersangka dari beberapa provinsi, diantaranya Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Surabaya, Jawa Timur. Akibat perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 114 ayat 2, subsider pasal 112 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman maksimal hukuman mati. Ditres Narkoba Polda Kalimantan Selatan berhasil menggagalkan 2 kasus narkotika jaringan internasional dari Malaysia. Total ada 49,6 kg sabu, 15.671 butir ekstasi, dan 173,7 gram serbuk ekstasi berhasil diamankan kepolisian dari 2 orang tersangka. Pengungkapan pertama, polisi berhasil menyita barang bukti 19,7 kg sabu, 10.839 butir pil ekstasi, dan 159,16 gram serbuk ekstasi. Kemudian pengungkapan kedua berhasil mengamankan 29,9 kg sabu, 4.832 butir pil ekstasi, serta 13,91 gram serbuk ekstasi. Keduanya diamankan di lokasi dan waktu berbeda. Dengan keberhasilan ini, kepolisian berhasil menyelamatkan 60 miliar orang dari penyalahgunaan narkotika dan uang negara sebesar 1,3 triliun. Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Winarto mengatakan semua pengungkapan ini berkat laporan masyarakat. Kedua tersangka diamankan di 2 lokasi yang berbeda. Adapun operandi keduanya melalui jalur darat dan laut. Orang pertama diamankan di hotel dengan barang bukti disimpan dalam koper
dan tersangka kedua diamankan ketika membawa barang bukti disimpan di dalam kardus dan dibawa menggunakan sepeda motor. Keberhasilan operasi ini dinilai menjadi komitmen dan keberhasilan Polda Kalimantan Selatan memberantas peredaran narkotika di Kalimantan Selatan. Dengan pencapaian ini diharapkan akan menurunkan tingkat penyalahgunaan narkoba di Kalimantan Selatan semakin terbuka lebar. Kepolisian juga mengajak seluruh instansi terkait serta elemen masyarakat bersama memerangi dan memberantas peredaran gelap narkotika di Kalimantan Selatan. Polda Kalimantan Selatan menegaskan komitmen tegas dalam pemberantasan narkoba. Menanggapi meningkatnya kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba di wilayahnya, Polda Kalimantan Selatan mengungkapkan strategi baru untuk memperkuat operasi penegakan hukum terhadap jaringan narkoba. Dalam menangani peredaran narkoba, kepolisian menyatakan pihaknya akan meningkatkan intensitas operasi pemberantasan narkoba serta memperkuat kerjasama dengan Badan Narkotika Nasional dan instansi terkait. Dalam beberapa bulan terakhir, Polda Kalimantan Selatan telah berhasil mengungkap sejumlah kasus besar, termasuk penangkapan pelaku utama dan penyitaan berbagai jenis narkoba. Kapolda Kalimantan Selatan, Irjen Pol Winarto menegaskan, Polda Kalimantan Selatan berkomitmen memberantas peredaran gelap narkoba di wilayah hukumnya sampai ke akar-akar. Ia juga meminta warga Banua agar waspada dan bersama-sama memerangi peredaran narkoba. Kepada masyarakat mengenai bahaya narkoba juga akan menjadi fokus utama dengan melibatkan sekolah dan komunitas dalam program penyuluhan. Dengan komitmen yang kuat dan langkah-langkah strategis, Polda Kalimantan Selatan berharap dapat menurunkan angka penyalahgunaan narkoba di wilayah ini dan melindungi generasi mendatang dari bahaya narkotika. Kalimantan Selatan sebagai gerbang ibu kota negara Nusantara menjadi posisi yang sangat strategis dalam pembangunan yang terintegrasi dalam mendukung IKN. Pembangunan infrastruktur dalam rangka konektivitas antar daerah dan membuka kawasan baru untuk mendorong pertumbuhan ekonomi juga menjadi bagian dalam lembaran catatan pembangunan di Kalimantan Selatan. Jalan baru yang menghubungkan Banjarbaru dengan Kabupaten Tanah Bumbu tidak sekedar untuk memotong waktu dan jarak tempuh, tetapi juga untuk membuka tumbuhnya kawasan ekonomi baru. Pantauan Sabtu siang di lapangan aktivitas pembersihan lumpur sisa material longsor yang masih menempel dan membuat licin ruas jalan. Tampak truk tangki air melakukan penyiraman jalan berlumpur dan alat berat jenis grader membuang sisa material longsor dari ruas jalan. Arus lalu lintas kendaraan roda 2 dan 4 diizinkan melintas dengan sistem buka tutup lantaran masih ada aktivitas pembersihan. Dan hari ini proses pembersihan ruas jalan tertimbun material longsor dipastikan rampung dan aktivitas lalu lintas bisa kembali normal. Kepala Dinas PUPR Tanah Bumbu, Hernadi Wibisono mengimbau warga agar tetap berhati-hati saat melintas. Terlebih saat dalam cuaca hujan lantaran masih ada potensi terjadi longsor susulan. Ditambahkan Hernadi agar warga menghindari mengemudi dan melintasi jalur ini pada malam hari karena masih sangat rawan terjadi longsor saat hujan. Sebelumnya longsor terjadi di sejumlah titik jalur poros batu licin, Tanah Bumbu menuju Kandangan, Hulu Sungai Selatan hingga memutus akses jalan sejak Rabu malam lalu. Longsor akibat tingginya curah hujan di wilayah Pegunungan Meratus, lokasi yang terdampak adalah kilometer 65, 67, 72, dan 73, Desa Gunung Raya, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah kabupaten melalui Dinas PUPR Tanah Bumbu masih berusaha mengurai longsoran dengan menerjunkan beberapa alat berat. Dari video amatir yang beredar, jalan poros batu licin Kandangan di 4 titik tertutup material longsoran berupa tanah, batu, dan batang pohon yang tumbang.
di antaranya di kilometer 65, 67, 72, dan 73 Desa Gunung Raya, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu. Akibat longsor ini, akses jalan terputus bagi kendaraan bermotor, sehingga semua jenis kendaraan tak bisa melintas. Menurut Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Tanah Bumbu Hernadi Wibisono, rata-rata lebar longsoran tebing yang menutupi jalan panjangnya sekitar 10 hingga 20 meter. Bahkan ada yang sampai 50 meter menutupi jalan. Material longsoran terdiri dari tanah campur bebatuan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu sudah melakukan pengecekan langsung ke lapangan dan mengerahkan 4 unit alat berat sekaligus bantuan dari perusahaan PT BKW. Dijelaskan Hernadi, hingga hari ketiga longsoran Jumat ini, kondisi jalan masih belum bisa dilintasi kendaraan roda 4. Disebutkan kegiatan pembersihan terkendala curah hujan yang masih tinggi dan menyebabkan longsor susulan. Ditambahkan pada saat longsor saat ini juga masih ada pekerjaan Balai Jalan Nasional di area tersebut, sehingga pembersihan jalan bisa dilakukan secara cepat. Ia optimis dalam waktu segera material longsor segera diatasi. Kecamatan Jejangkit Muara Desa Bahandang, Kabupaten Barito Kuala dengan Kabupaten Banjar akhirnya terhubung dengan jembatan permanen yang dibangun dengan APBD Provinsi Kalimantan Selatan dengan anggaran mencapai 34 miliar rupiah lebih. Jembatannya menghubungkan dua kabupaten dan menjadi alternatif dari Banua Enam dan Barito Kuala ke Kabupaten Banjar ini diberi nama Jembatan Haji Sabirinor. Menurut Gubernur Kalimantan Selatan Sabirinor, dengan selesainya jembatan dan difungsikan oleh masyarakat, diharapkan akan mempercepat arus barang dan jasa, sehingga masyarakat sekitar bisa merasakan dampak pembangunan. Selain itu juga akan menjadi jalur alternatif saat pelaksanaan haul guru sekumpul. Sebelumnya daerah ini hanya dihubungkan dengan jembatan ulin yang sudah berusia lama, sehingga dengan dibangunnya jembatan baru ini, muatan maksimal 6 ton bisa melintas sesuai dengan kelas jalan provinsi. Pilkada serentak di Kalimantan Selatan pada 27 November 2024 juga menjadi bagian dalam catatan penting perjalanan demokrasi di Banua. Dinamika pilkada dengan segala keriuhannya sejak saat pendaftaran pasangan calon, penetapan hingga masa kampanye dan berakhir dengan hari pencoblosan, terpotret dengan baik dalam lembaran demokrasi Kalimantan Selatan. Fenomena kota kosong di Kabupaten Tanah Bumbu dan juga Balangan serta didiskualifikasinya salah satu paslon di Kota Banjarbaru adalah warna lain dalam memaknai demokrasi di bumi lambung Mangkurat. Komisi Pemilihan Umum resmi membatalkan pencalonan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota nomor urut 2 Aditya Mukti Arifin dan Said Abdullah dalam kontestasi pemilihan kepala daerah serentak 27 November 2024 mendatang. Berdasarkan rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan terkait pelanggaran administrasi pemilihan, dari rekomendasi paslon nomor urut 2 terbukti melanggar pasal 71 ayat 3 Junto ayat 5 Undang-Undang Pilkada. Komisi Pemilihan Umum Banjarbaru mengeluarkan keputusan nomor 124 tahun 2024 menetapkan untuk membatalkan pasangan Aditya Mukti Arifin dan Said Abdullah dari pasangan calon wali kota dan wakil wali kota pada Pilkada serentak 2024. Ketua KPU Banjarbaru Dahtiar mengatakan berdasarkan rekomendasi pelanggaran administrasi dari Bawaslu Kalsel, pihaknya resmi mengeluarkan putusan membatalkan pasangan Aditya Said sebagai pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru. Diketahui beberapa waktu lalu pasangan Aditya Said dilaporkan Wartono ke Bawaslu Kalimantan Selatan terkait dugaan pelanggaran administrasi pemilihan. Bawaslu kemudian melakukan kajian untuk menilai keterpenuhan syarat formil dan material, dimulai dengan meminta klarifikasi pelapor dan terlapor, saksi fakta, ahli, serta pengumpulan alat bukti terkait dengan total keseluruhan ada 35 orang.
berdasarkan hasil kajian Bawaslu Kalsel melalui rapat pleno berkesimpulan dari beberapa materi yang dilaporkan Wartono, beberapa memenuhi 2 alat bukti sebagaimana pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Pilkada. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Banjarmasin lakukan kirap kampanye damai pada hari ketiga masa kampanye Pilkada 2024. Kirap kampanye damai Pilkada 2024 ini diikuti ketiga pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Banjarmasin bersama perwakilan tim pendukung. Rombongan sendiri bertolak dari titik awal di titik 0 km kota Banjarmasin untuk berkeliling menyapa warga. Ketua KPU Kota Banjarmasin Rusnaillah menyampaikan kirap kampanye damai ini turut melibatkan jajaran PPK yang menyasar masing-masing kecamatan sesuai wilayah penugasan. Lewat kirap ini, KPU ingin warga Banjarmasin mengenal lebih dekat ketiga paslon, termasuk mengetahui visi misi yang diusung. Selain itu, masyarakat juga diajak untuk menyukseskan seluruh tahapan pilkada dan memastikan menyalurkan hak pilih ke TPS pada 27 November 2024 nanti. Pada kirap ini juga dilakukan deklarasi pilkada damai agar prosesnya berjalan sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Ketiga paslon sendiri kompak berkomitmen untuk menarik simpati masyarakat secara sehat tanpa menjatuhkan satu sama lain. Komisi Pemilihan Umum Banjarbaru melakukan rekapitulasi hasil pemilihan kepala daerah serentak 2024 melalui rapat pleno terbuka yang dihelat pada salah satu hotel di Banjarbaru. Dalam rapat pleno rekapitulasi ini, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan nomor urut 1, Muhyiddin Hasnuryadi Sulaiman memperoleh suara tertinggi atas paslon nomor urut 2, Raudatul Jannah Rozani. Sementara paslon tunggal wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru, Ernalisa Halabi Wartono ditetapkan sebagai pemenang dalam Pilkada Banjarbaru. Ketua KPU Banjarbaru, Dahtiar mengatakan saat pembacaan jumlah perolehan suara baik pemilihan gubernur dan pilwali, para saksi menyatakan tak ada perbedaan. Ia juga memberikan kesempatan kepada Bawaslu Banjarbaru untuk memberikan tanggapan terhadap perolehan suara. Sementara, Ketua KPU Kalimantan Selatan Andi Tenri Sompa mengatakan pungut hitung hingga rekapitulasi hasil perolehan suara berjalan lancar, meski ada beberapa administrasi yang harus diperbaiki sehingga harus dicatat di form kejadian khusus. Setelah menyelesaikan rekapitulasi hasil di tingkat kota, KPU Banjarbaru membawa hasil rekapitulasi hasil pemilihan ke tingkat provinsi untuk Pilgub. Adapun perolehan suara, yakni paslon Muhyiddin Hasnur memperoleh 91.649 suara, dan paslon Raudatul Jannah Rozani memperoleh 14.251 suara. Sementara suara tidak sah 10.250 surat suara. Sedangkan untuk Pilwali Banjarbaru, paslon Nisa Wartono memperoleh 36.135 suara. Sementara surat suara tidak sah berjumlah 78.736 surat suara. Peristiwa operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK di Kalimantan Selatan menyentak perhatian publik. Penetapan 7 tersangka oleh KPK yang juga menyeret Gubernur Kalimantan Selatan Sabirinor meski kemudian menang di pra-peradilan adalah peristiwa yang sangat menyita perhatian luas. Korupsi pada sejumlah proyek di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang tersangkut OTT KPK menjadi pengingat pada peristiwa yang hampir serupa yang juga pernah terjadi di Kalimantan Selatan. Ada OTT di Kabupaten Hulu Sungai Tengah maupun di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun yang berbeda.
bagi semua pihak termasuk penyelenggara pemerintah. Operasi tangkap tangan OTT di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan usai Pemirsa, demikian rangkuman catatan peristiwa yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi TVRI Kalimantan Selatan dalam Kaleidoskop 2024. Semua catatan yang kami suguhkan hanya bagian kecil dari perjalanan tahun 2024 di Kalimantan Selatan. Kami, tim redaksi TVRI Kalimantan Selatan mengucapkan selamat tinggal tahun 2024 dan selamat datang tahun 2025. Beriring harapan, semoga lembaran baru 2025 memberikan harapan untuk kita terus lebih baik bagi Banua dan Indonesia. Saya Mela Azani, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.